Joao dan Joao, Barcelona resmikan transfer Felix dan Cancelo. Barcelona akhirnya mengumumkan secara resmi kedatangan dua pemain baru, Joao Felix dan Joao Cancelo. Dua Joao ini bakal memperkuat skuad Xavi untuk mengarungi musim panjang 2023-2024. Barca terbilang aktif di deadline day musim panas 2023 ini. Mereka mencoba memoles skuad di tengah kesulitan finansial. Situasi yang cukup sulit untuk Xavi. Menurut laman resmi Barcelona, pihak klub telah mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk transfer Joao Felix dengan skema pinjaman selama semusim ke depan, yaitu sampai tanggal 30 Juni tahun 2024. Winger Portugal itu didatangkan dengan skema pinjaman selama semusim. Tidak ada opsi pembelian, Barca tidak bisa menambahkan klausul tersebut karena masalah financial fair play. Felix memang sudah pernah bicara secara terbuka bahwa dia ingin bergabung dengan Barcelona. Katanya, saya ingin bergabung dengan Barca, itu mimpi saya. Baru berusia 23 tahun, bermain untuk Barcelona bakal jadi kesempatan besar untuk Felix memperbaiki karirnya. Di momen yang sama, Barca juga mengumumkan transfer pinjaman Joao Cancelo dari Manchester City. Bek Portugal itu dipinjam selama satu musim, sampai tanggal 30 Juni tahun 2024, tanpa opsi pembelian permanen. Barca memang sudah cukup lama mengejar Cancelo. Tarik ulur transfer sempat terjadi selama beberapa pekan terakhir, masalah finansial membuat Barca sulit bergerak. Xavi sendiri pernah memuji kualitas Cancelo sebagai bek kanan. Bahkan Cancelo juga punya pengalaman bermain sebagai bek kiri dan sebagai gelandang, rekrutan bagus untuk Barcelona. That I scream, nobody hears, but I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be. Sejarah tercipta. Timnas Spanyol panggil bocah 16 tahun milik Barcelona, Lamine Yamal. Lamine Yamal berhasil menembus tim utama Barcelona dan tampil mengesankan untuk tim asuhan Xavi dan dipercaya sebagai starter dalam 2 laga terakhir. Ia gemilang melawan Villarreal dan berperan besar membenamkan Yellow Submarine dalam drama Gila di El Madrigal. Petinggi PSSI-nya Spanyol menemui Yamal untuk meyakinkannya membela Spanyol, mengingat ia juga bisa membela timnas Maroko dan kini ia akan berjumpa dengan rekan-rekannya di La Furia-Roja untuk pertama kalinya. Spanyol akan menghadapi Georgia Jumat 8 September depan, dan jika Yamal tampil di laga itu, ia akan menjadi pemain termuda yang pernah ada dalam sejarah timnas Spanyol di usia 16 tahun 1 bulan dan 26 hari. Rekor saat ini masih dipegang Gavi yang melakoni debutnya untuk La Furia-Roja pada usia 17 tahun dan 62 hari melawan Italia pada Oktober 2021. Kami menemuinya di Barcelona. Ia merupakan pentolan tim junior Spanyol dan seorang sepak bola dengan kekuatan yang luar biasa. Seolah disentuh oleh tongkat sihir Tuhan. Ia berbeda. Kami melihat levelnya, bukan usianya. Ia siap bersaing di level tertinggi. Ia adalah aset yang sangat penting untuk masa depan, ucap Luis de la Fuente. Untuk saat ini, Yamal akan berharap bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain untuk Barcelona saat raksasa Catalunya itu berjumpa Osasuna di La Liga Senin 4 September dini hari waktu Indonesia Barat. Ia akan bergabung dengan skuad Spanyol untuk menghadapi Georgia pada 8 September dan Cyprus pada 13 September dini hari waktu Indonesia Barat. That I scream, nobody hears, but I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Resmi, Ansu Fati dipinjam Brighton dan Hove Albion, nomor 10 Barcelona lowong. Spekulasi masa depan Ansu Fati telah berakhir. Winger berusia 20 tahun itu resmi meninggalkan Barcelona dan bergabung ke Brighton dan Hove Albion. Kepastian Ansu Fati bergabung dengan Brighton diumumkan pihak The Seagulls melalui laman resmi dan media sosial klub Jumat 1 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Brighton juga menyampaikan bahwa Fati bergabung dengan status pinjaman selama 1 musim. Kami dengan senang hati mengumumkan perekrutan Ansu Fati dari Barcelona dengan status pinjaman selama semusim. Demikian bunyi pernyataan resmi Brighton. Kepergian Ansu Fati sekaligus membuat nomor 10 di Barcelona lowong.
Nomor 10 merupakan nomor punggung yang sangat spesial di Barcelona. Pasalnya, nomor tersebut pernah dipakai oleh nama-nama hebat seperti Lionel Messi, Ronaldinho, Laszlo Kubala, Diego Maradona, hingga Risto Stoichkov. Sejauh ini, Barcelona belum mengumumkan siapa yang akan menjadi owner nomor 10 yang baru. Pedri dan Lamine Yamal disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk mengenakan nomor tersebut. Sementara itu, keputusan Ansu Fati rela dipinjamkan ke Brighton tak terlepas dari sedikitnya menit bermain yang dia dapat pada musim ini. Dari 3 laga awal Liga Spanyol, Ansu Fati selalu dimainkan dari bangku cadangan. Dia kalah bersaing dengan Lamine Yamal yang berusia 16 tahun. Pelatih Xavi Hernandez lebih mempercayai Yamal untuk mengisi posisi penyerang sayap kanan Barcelona yang ditinggalkan Raphinha. Hal itu karena Raphinha mendapatkan sanksi akibat kartu merah ketimbang kepada Ansu Fati. Aston Villa resmi umumkan transfer Clement Lenglet. Melalui situs resmi klub, Aston Villa dengan bangga mengumumkan perekrutan Clement Lenglet yang datang dengan status pinjaman. Bek tengah ini bergabung dengan Villa dari Barcelona dan kembali ke Premier League setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Tottenham Hotspur. Lenglet memulai karirnya bersama Nancy di negara asalnya Prancis sebelum menikmati karir yang sukses di Sevilla. Lenglet telah memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol selama berada di Camp Nou. Dalam wawancara pertamanya dengan Villa TV, Clement Lenglet berbicara tentang kebahagiaan dan kegembiraannya bergabung dengan klub. Saya sangat-sangat senang berada di sini. Sungguh menyenangkan. Saya bermain melawan tim tahun lalu bersama Tottenham dan sangat-sangat sulit bermain melawan Aston Villa. Saya berbicara dengan manajer dan Monchi selama musim panas dan saya sangat senang berada di sini. Saya sangat senang berbagi 1 tahun ke depan dengan klub. Dia mendapatkan pengalaman penting di Premier League musim lalu setelah menghabiskan musim 2022-2023 dengan status pinjaman di Tottenham Hotspur. Ditanya apakah bekerja di bawah pelatih kepala Villa, Unai Emery menjadi alasan besar di balik keputusannya bergabung dengan Villa. Lenglet menjawab, "Ya, penting bagi saya untuk pergi ke klub dengan manajer yang bagus. Dan kita bisa melihat sejak dia memulai karirnya dengan Aston Villa. Tim ini melaju ke level tertinggi. Jadi, saya sangat-sangat senang berada di sini dan akan berjuang untuknya bersama tim."